Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nining Haslinda Zainal SOCMSI selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Video ini adalah video pertemuan minggu ketiga dengan materi ruang lingkup pelayanan administrasi barang dan jasa publik. Untuk video kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, ruang lingkup pelayanan administrasi dan non-administrasi, serta karakteristik barang dan jasa publik. Untuk mata kuliah ini, mahasiswa harus diwajibkan telah melulusi mata kuliah prasyarat, yakni mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara atau administrasi publik dan asas-asas manajemen. Ya, untuk lebih memudahkan Anda untuk mempelajari atau memahami materi ini terlebih dahulu, sebaiknya saya sarankan Anda terlebih dahulu membaca materi yang sudah kami upload di LMS berupa bahan ajar untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik ini. Jadi untuk materi minggu ketiga ini, pertama kita harus memahami dulu, Anda harus memahami dulu seperti apa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, yang kemudian diberikan gambaran dalam undang-undang ini terkait hak dan kewajiban serta tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelayanan publik. Kemudian dalam undang-undang ini juga ada 4 fungsi pokok yang harus dijalankan oleh pemerintah. Yang pertama terkait fungsi layanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi perlindungan, di mana dalam undang-undang tersebut mencantumkan bahwa pemerintah merupakan penyedia kegiatan pelayanan publik, yakni melalui ASN atau aparatur sipil negara, di mana ASN ini bertugas bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam beberapa bidang. Yang pertama, pelayanan barang publik, pelayanan administrasi, baik pelayanan yang untuk kepentingan masyarakat dan individu serta kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah. Salah satu tugas pokok dan fungsi ASN atau pemerintah dalam undang-undang tersebut dituliskan secara nasional maupun daerah. ASN atau pemerintah merupakan penyelenggara pelayanan publik, di mana hal ini dilakukan oleh ASN dan merupakan bagian dari perangkat pemerintah. Oleh sebab itu, posisi ASN ini merupakan sangat penting dalam hal memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan bagi penerima layanan. ASN merupakan wakil pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama dalam pembagian pelayanan baik berupa barang, jasa maupun layanan administratif. Yang pertama, dalam video kali ini, di part pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup pelayanan administrasi dan non-administrasi seperti yang saya jelaskan pertama. Apa sih ruang lingkup pelayanan administrasi dan non-administrasi ini? Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diketahui terdapat 2 kriteria pelayanan, yaitu pelayanan yang sifatnya privat dan pelayanan yang sifatnya publik. Kedua bentuk pelayanan ini perlu dipelajari agar dapat lebih mudah untuk masuk ke dalam atau untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan dalam ruang lingkup pelayanan publik. Jadi sebelum kita mempelajari ruang lingkup pelayanan administrasi itu seperti apa, dan pelayanan non administrasi itu seperti apa, terlebih dahulu kita bedakan dulu apa itu pelayanan privat dan apa itu pelayanan publik. Jadi layanan privat adalah sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan individu yang bukan merupakan kebutuhan banyak orang, bukan merupakan kebutuhan bersama secara kolektif, dan bukan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya agar dapat hidup layak, serta kegiatan untuk memenuhi komitmen nasional dan internasional. Pemerintah dan lembaga swasta terlibat dalam penyedia layanan ini bukanlah bagian dari lembaga penyedia layanan publik.
ya. Jadi pelayanan privat ini diartikan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan individu, bukan merupakan kebutuhan banyak orang, tetapi dia lebih bersifat individu, ya. Jadi dilayani berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan seorang individu. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah layanan publik. Nah, layanan publik ini lebih lanjut sering dikategorikan dalam dua jenis layanan, yaitu pertama, layanan yang sifatnya administrasi atau disebut licensing service atau layanan perizinan, ya, dan layanan non administratif, ya. Layanan administrasi atau disebut licensing service, apa yang dimaksud dengan layanan perizinan? Nah, layanan perizinan didefinisikan sebagai layanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan warga maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang bentuk produk layannya adalah surat izin atau warkat yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Izin usaha, izin bangunan, izin mengemudi merupakan bagian dari layanan perizinan. Jika layanan sekolah dan rumah sakit merupakan bagian dari layanan umum, maka layanan perizinan merupakan bagian dari layanan administratif. Nah, kemudian yang kedua, layanan non-administratif atau juga disebut sebagai non-licensing service atau layanan non-perizinan. Adapun layanan non-perizinan adalah layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga dan dapat diselenggarakan oleh pihak non-pemerintah. Bagian dari layanan umum atau non-perizinan meliputi layanan sekolah, rumah sakit, air bersih, dan sebagainya. Jadi, layanan yang sifatnya non-administratif ini tidak melulu harus diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga boleh mengambil alih atau mengambil bagian dalam bidang ini, tapi hanya beberapa bidang, yakni layanan sekolah, rumah sakit, air bersih, dan beberapa layanan lainnya. Layanan yang sifatnya perizinan itu tetap menjadi hak dan tanggung jawab oleh pemerintah. Nah, dalam slide ini ya, saya tampilkan tabel perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Yang pertama dari segi ciri-ciri, ya. Ciri-ciri pelayanan publik dan pelayanan privat. Dari sifat barang dan jasa. Untuk pelayanan publik, barang publik, barang semi publik, dan memiliki eksternalitas, ya, dari sifat dan jasanya. Pelayanan privat disebut sebagai barang privat, ya, atau barang yang sifatnya dimiliki oleh pribadi, ya, oleh individu. Bagaimana dengan risiko kegagalan penyelenggaraannya? Untuk pelayanan publik, risikonya kolektif, ya, banyak orang yang akan menanggung bersama layanan tersebut. Sedangkan pelayanan privat, ya, risiko kegagalannya itu kerugiannya akan ditanggung oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, yang memiliki tanggung jawab terkait dengan layanan tersebut atau orang yang memiliki kewenangan terkait dengan layanan tersebut. Akses warga terhadap layanan. Pelayanan publik tanggung jawabnya aksesnya terhadap negara, bertanggung jawab kepada negara. Pelayanan privat tanggung jawabnya kepada warga atau masyarakat, ya. Ketekunan dengan pencapaian tujuan dan misi negara tinggi dan langsung, sifatnya tinggi dan langsung. Pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Dasar penyelenggaraannya pertama konstitusi, ya, regulasinya, undang-undang dan seterusnya, kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Pelayanan privat kesepakatan pengguna dari penyelenggara dan kebijakan perusahaan. Lembaga penyelenggara. Pelayanan publik, lembaga penyelenggaranya adalah institusi pemerintah, korporasi, dan lembaga nirlaba. Sedangkan pelayanan privat, lembaga penyelenggaranya korporasi, lembaga nirlaba,
BUMN, dan BUMD. Sumber pembiayaan, anggaran, subsidi pemerintah, dan user fee. Pelayanan privat, kekayaan negara yang dipisahkan, dan hasil penjualan dari user fee. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa layanan publik adalah segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut definisi ini, pelayanan publik secara eksklusif mencakup kegiatan yang disampaikan atau dilakukan oleh instansi pemerintah atau sektor publik. Instansi pemerintah yang dimaksud ini adalah sebuah kolektif yang meliputi satuan kerja atau unit organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, sekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah termasuk BUMN, badan hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah yang bertindak sebagai penyelenggara layanan publik. Dalam peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 dijelaskan tentang ruang lingkup layanan publik yang meliputi pertama layanan barang publik, layanan jasa publik, dan layanan administratif. Nah, beberapa contoh terkait layanan barang publik, layanan jasa publik, dan layanan administratif. Yang pertama, layanan terkait barang publik. Ya, jadi layanan yang sifatnya termasuk dalam jenis barang publik ini penyediaan listrik, akses jaringan, air bersih, bensin, dan lain-lainnya. Jadi semua layanan yang sifatnya berbentuk barang. Kemudian layanan jasa publik ya adalah layanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat yang bentuknya berupa jasa, yakni pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan lain-lain. Jadi tidak dalam bentuk barang seperti layanan barang publik yang disebutkan pertama, tetapi dia dalam bentuk jasa. Kemudian layanan administratif. Jadi layanan administratif ini adalah layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, di mana layanan ini berbentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh kepentingan publik, misalnya KTP, sertifikat, akte, SIM, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, demikian untuk part pertama. Nanti kita lanjut part kedua di video berikutnya ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.